Mari berikan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dosa di hadapan hadirat-Mu ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kenapa keagungan Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari seluruh jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Hadirat-Mu dengan korban pujian, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau terus untuk menyembah Engkau. Kami mau terus masuk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang memberkati Tuhan. Kami menghadap hadirat Allah, Allah yang Maha Kuasa bagi kami, Allah yang sanggup mengadakan segala hal, karena memang Engkau adalah Tuhan. Engkau berkuasa atas segalanya. Engkau mampu lakukan apapun juga dalam hidup kami. Dan kami datang menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, Allah yang perkasa itu ada bersama dengan kami. Sebentar firman-Mu dibentangkan, urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kami siap terima firman dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Satu ungkapan yang kita naikkan, yang kita nyatakan lewat pujian, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Amin saudara. Sebab kita tahu bahwa Dia adalah Allah atas segalanya. Saudara, kita akan coba bicara tentang tubuh kebangkitan. Yesus pernah datang ke dunia sekitar 2000 tahun yang lalu. Dia mati, dikuburkan. Tetapi Alkitab sudah menyatakan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit dari kematian. Dan kita coba melihat menyangkut tubuh kebangkitan. Apakah tubuh kebangkitan sama dengan tubuh yang ada sekarang ini yang kita hidupi? Atau samakah tubuh yang sekarang di mana kita butuh lapar, butuh makan, haus, butuh minum, dicubit bisa sakit, dan kadang kala kita berkata terluka. Apakah sama tubuh yang sekarang dengan tubuh kebangkitan? Kita coba melihat dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Beberapa hal yang kita coba lihat pada pagi hari ini, siang hari ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, sesuatu yang penting maka Paulus sampaikan kepada umat Allah, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Saudara, pengalaman 1 Korintus 15 Paulus tidak dapat dari rasul-rasul yang lain, tetapi Paulus mendapatkan langsung dari Tuhan, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bicara tentang kematian Yesus, Dia mati bukan karena pelanggarannya, Dia mati bukan untuk dirinya, Dia mati bukan karena dosanya, tapi Alkitab menjelaskan Dia mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan. Artinya bahwa Dia adalah Allah yang hidup pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Peristiwa kebangkitan Yesus, saya katakan, sudah dibuatkan oleh firman Allah bahwa Dia memang harus mati, tetapi Dia tidak tinggal dalam kematian. Dia akan bangkit dari kematian. Kita masuk di ayat yang ke-12. Paulus bicara, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
pada waktu Paulus bicara tentang kebangkitan orang mati, ternyata ada orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengakui akan adanya kebangkitan. Dan orang ini berpikir setelah kematian terjadi maka selesai sudah. Ketika seorang mati maka tidak ada lagi kehidupan yang baru atau kebangkitan dari kematian. Maka Paulus berkata, ternyata kalau ada yang berpikiran sama, pada waktu dulu pun Paulus mendengar ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Siapakah mereka? Kalau kita melihat dalam kitab Matius menjelaskan, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Orang Saduki berpendapat bahwa ada kematian, betul, tetapi mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Maka orang Saduki berkata bahwa tidak ada kebangkitan. Maka Paulus menjawab, ketika ada orang yang berkata ketika orang mati maka selesai sudah, maka Paulus katakan, dia jawab kepada orang-orang yang berpikiran sama dan berpandangan sama bahwa ada kebangkitan. Marta, Maria dalam Yohanes 11 berkata mereka sangat percaya akan adanya kebangkitan. Sebab itu saya katakan, bicara tentang kebangkitan itu terjadi dan ada dalam diri Yesus. Maka orang-orang yang percaya, kita melihat sebentar, Alkitab menjelaskan kematian akan terjadi, tetapi bagi orang percaya kematian bukan akhir, karena setelah kematian akan ada kehidupan lewat kebangkitan untuk orang percaya. Pertanyaannya, seperti apakah tubuh kebangkitan? Apakah tubuh yang sama sekarang seperti yang kita hidupi sekarang? Dan kalau terjadi kematian dan kebangkitan, maka tubuh yang sama kita pakai kembali. Seandainya katakanlah sekarang tubuh yang kita rasakan, yang kita diami, yang kita alami sekarang, dan ketika ada kematian lalu ada kebangkitan, apakah tubuh yang sama juga akan terjadi sama seperti tubuh yang sekarang? 1 Korintus 15, Paulus menjelaskan beberapa hal tentang tubuh kebangkitan supaya kita percaya kalau satu kali kelak ada kematian di antara orang percaya, kita sangat percaya dan yakin firman Allah menjelaskan akan ada tubuh kebangkitan. Nah, pertanyaan, dengan tubuh apakah? Ayat 35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan, saudara. Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Paulus menjelaskan tentang tubuh kebangkitan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 untuk kita paham dan kita mengetahui. Di ayat yang ke-36 Paulus katakan, hai orang bodoh. Ternyata bagi Paulus, orang-orang yang bertanya ketika ayat yang ke-35 terjadi, maka Paulus berkata orang tersebut adalah orang yang tidak paham. Maka Paulus menjelaskan, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati. Dia menggambarkan seperti benih. Ketika satu benih, dia akan bisa bertumbuh apabila benih itu mati dahulu dan dilemparkan, ditanam, dan kemudian dia akan hidup kembali dengan satu tubuh yang berbeda dari tubuh pada waktu sebelumnya. Maka Paulus katakan, dia umpamakan tentang tubuh kebangkitan sebagaimana satu benih yang sudah mati dan kemudian ditaburkan, dia akan tumbuh kembali. Dan saya katakan, tubuh yang lama tidak terpakai lagi, dia ada dalam tubuh yang baru. Paulus jelaskan hal itu. Pertanyaan kita, tubuh yang seperti apakah gerangan? Yang pertama, tubuh kebangkitan yaitu tubuh pemberian Allah. 1 Korintus 15 menjelaskan, tetapi Allah memberikan kepadanya, kepada siapa? Orang yang mati dan dibangkitkan, suatu tubuh
seperti yang dikehendakinya. Tubuh kebangkitan, saudara, bukan menurut kehendak kita, bukan menurut maunya kita, bukan menurut selera kita. Kalau mungkin ada orang yang berpikir tubuh yang sekarang tidak sempurna, ada yang kurang, kita tidak bisa berkata kalau nanti ada kebangkitan, saya pengen ada perbaikan dalam bentuk tubuh saya. Tetapi Alkitab menjelaskan tubuh kebangkitan itu bukanlah tubuh permintaan kita sekarang, tapi tubuh kebangkitan adalah tubuh seperti yang Tuhan mau untuk tubuh kita. Maka Alkitab menjelaskan dengan jelas kepada kita, bukan karena kemauan kita tubuh kebangkitan itu, tapi tubuh itu adalah seperti yang Tuhan kehendaki, seperti satu biji. Dan ketika biji itu bertumbuh, maka biji tidak berkata, aku ingin tumbuh seperti yang aku mau, tapi tubuh yang kebangkitan itu adalah tubuh yang seperti Tuhan kehendaki. Sebab itu, tubuh kebangkitan yang pertama adalah tubuh yang baru seperti yang Tuhan mau. Saya percaya kalau Tuhan membangun satu tubuh, itu pasti sempurna. Kita membangun sesuatu kadangkala terlalu banyak salahnya. Kadangkala kita bangun salah pugar, bangun salah rombak. Tapi kalau Tuhan membangun sesuatu, saya pastikan tubuh kebangkitan orang percaya tidak perlu dipermak. Amin. Tidak ada yang berkata hidungnya kurang, tidak ada yang berkata matanya kurang. Saya katakan bagi saudara, tubuh itu pasti tubuh yang sempurna. Jangan tanya ukuran besar kecilnya, seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, tubuh kebangkitan 1 Korintus 15 itu adalah, sama-sama kita baca 2, 3, tubuh sorgawi. 1 Korintus 15, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tubuh yang sekarang tubuh duniawi. Tubuh yang sekarang dicubit rasa sakit. Tubuh yang sekarang bisa berkata saya lapar dan pengen makan. Tubuh yang sekarang kita punya keinginan dan kita jalankan keinginan kita menurut tubuh jasmani kita, duniawi kita. Tetapi tubuh yang nanti ketika ada kebangkitan, maka Paulus katakan tubuh itu bukanlah tubuh jasmani yang sekarang, tetapi tubuh itu adalah tubuh sorgawi yang datang dari surga. Di ayat yang berikut dijelaskan demikian, makhluk-makhluk alamnya sama seperti dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Saudara, 1 Korintus 15:48 menjelaskan dua perbedaan tentang tubuh. Tubuh duniawi itu berasal dari debu tanah. Alkitab menjelaskan Tuhan bentuk manusia dari debu tanah dan kemudian dijadikan menjadi makhluk hidup, menjadi manusia. Tetapi tubuh kebangkitan tidak ada sangkut pautnya dengan debu tanah. Tubuh kebangkitan tidak ada sangkut pautnya ketika Tuhan pertama kali membentuk manusia dari debu tanah dan dijadikan manusia. Tapi Alkitab menjelaskan, sama seperti dia yang berasal dari surga turun ke dunia, maka tubuh kebangkitan sama seperti dia juga. Maka kita tidak lagi berasal dari dunia, tapi Alkitab berkata, maka saya dan saudara dalam tubuh kebangkitan, asal kita bukanlah dari dunia, bukanlah dari Lampung, bukanlah dari mana, tapi asal kita, Alkitab menyatakan, asal kita dari surga. Itulah tubuh yang Tuhan katakan. Tepuk tangan tapi ragu. Ayo tepuk tangan. Yang ketiga, tubuh
kebangkitan 1 Korintus 15 adalah, sama-sama kita baca 2, 3, tubuh yang tidak binasa. 1 Korintus 15 berkata demikian, tubuh yang sekarang demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan. Ini bicara tubuh yang sekarang yang akan mati dan setelah itu dikubur. Dikatakan tubuh itu adalah tubuh kebinasaan. Kenapa? Tidak mungkin seseorang bisa sampai di surga dengan tubuh jasmani yang ada sekarang. Alkitab memang berkata bahwa pada kedatangan Tuhan kali yang kedua ada orang-orang yang tidak mati, tetapi tubuh mereka pun tidak mungkin masuk di kerajaan surga, karena Alkitab berkata darah dan daging tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara tidak bisa berkata saya ingin di surga dengan tubuh yang sekarang. Anda mungkin bisa bangga dengan bentuk tubuh saudara, dan saudara berkata saya di kerajaan surga nanti dengan tubuh yang sama. Tapi saya katakan tubuh yang ada sekarang adalah tubuh kebinasaan, yang suka tidak suka dia akan habis dan binasa. Tapi Alkitab menjelaskan tubuh kebangkitan tidak akan sama dengan tubuh yang sekarang, tetapi tubuh kebangkitan adalah tubuh, ayat ini menjelaskan, yang tidak mungkin dan tidak dapat binasa. Itu tubuh yang sekarang. Dalam Kejadian pasal 3 menjelaskan demikian. Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu tentang manusia yang pertama sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Saudara lihat, sampai menjadi, saudara suka nggak suka, sebaik apapun tubuh ini, sekuat apapun tubuh ini, selemah apapun tubuh ini, apapun keberadaannya, Alkitab sudah berkata ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka tubuh itu yang diambil dari debu, yang diambil dari tanah, maka pada akhirnya dikatakan dari debu akan kembali menjadi debu. Dari debu akan kembali menjadi debu. Benarlah Paulus berkata akan ada kebangkitan, tetapi kebangkitan kita bukan debu ini dibentuk kembali menjadi tubuh, tetapi tubuh yang baru itu tubuh yang tidak akan binasa. Yang keempat, kita akan melihat tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan yang keempat menurut 1 Korintus, dia adalah tubuh kemuliaan atau tubuh yang tidak berdosa dan tidak mungkin lagi berdosa. Saya ulang, tubuh kebangkitan yang keempat menurut 1 Korintus pasal 15, dia adalah tubuh kemuliaan yang tidak berdosa dan tidak mungkin lagi jatuh ke dalam dosa. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh yang sekarang, bahwa ketika kita berdosa, ketika kita jatuh sama seperti manusia yang pertama, maka manusia kita bukanlah manusia yang mulia. Tetapi jelas Alkitab berkata tubuh yang sekarang yang Anda bisa nikmati, suka nggak suka, mau nggak mau, Alkitab menjelaskan itu tubuh yang tidak mulia adalah tubuh kehinaan. Tetapi pada waktu kebangkitan, maka Alkitab berkata tubuh itu adalah tubuh kemuliaan. Dan ketika dia ditaburkan dalam kelemahan dengan kondisi kita yang sekarang yang lemah, mungkin karena persoalan, mungkin karena masalah, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena bersinggungan satu dengan yang lain, atau hal apapun juga. Tetapi ketika ada kebangkitan dalam diri orang percaya, maka Alkitab menjelaskan ini, tubuh yang berbeda akan muncul. Dan tubuh itu bukanlah tubuh yang lemah, tapi tubuh itu tubuh yang penuh dengan kekuatan. Sebab itu saya katakan, sekarang mungkin kita lemah, tapi tubuh kebangkitan Alkitab
Alkitab menjelaskan dia tidak sama dengan tubuh yang sekarang, tapi tubuh itu adalah tubuh yang penuh dengan kekuatan karena dia berasal dari surga. Amin, saudara. Dia berasal dari surga. Sebab itu setiap kita punya pengharapan satu kali kelak kita menikmati tubuh itu. Yang terakhir, yang kelima, kita akan melihat seperti apakah tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan yang kelima menurut 1 Korintus 15, dia bukanlah tubuh jasmani, tapi tubuh rohania. Saya ulang, dia bukanlah tubuh jasmani, tapi tubuh rohania. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah dikatakan apa? Tubuh rohania. Memang tidak dijelaskan kira-kira bentuknya apa, tapi satu kali Yesus berkata begini, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi oleh apa? Firman. Manusia jasmani butuh makan, manusia rohani butuh firman. Manusia rohani bisa lapar, haus, sakit. Manusia rohani kita itu manusia yang sempurna, yang tanpa dosa, tanpa cacat celah, tanpa kehinaan. Maka Tuhan berkata, tubuh kebangkitan yang kelima itu adalah tubuh rohania. Lalu kita bertanya, kira-kira tubuh rohania itu seperti apakah? Saudara, kita akan melihat tubuh rohania itu yang pertama, tidak kawin dan dikawinkan. Matius 22. Karena pada waktu kebangkitan orang dikatakan apa? Tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Kalau saya bertanya kepada saudara, adakah perkawinan nanti setelah kebangkitan? Belum sepakat. Adakah perkawinan nanti setelah kebangkitan? Adakah keinginan untuk menikah, lalu kemudian bentuk tim, panggil event organizer untuk pernikahan? Tidak ada. Sebab itu kalau mau kawin, kok bapak-bapak yang jawab? Emang mau? Pada tubuh kebangkitan, tubuh rohania itu tidak bicara tentang kawin. Jadi jangan bilang kalau ada yang orang berkata ada yang berkawin, ini Alkitab yang berkata. Tubuh rohania, tubuh yang dibangkitkan, itu tidak bicara tentang kawin. Saudara, kalau lihat sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, saya mau tanya, pernahkah Adam bicara tentang kawin? Pernahkah Adam bilang, ya Bapak, aku mau kawin? Gak ada. Saya mau tanya, kenapa Adam menikah? Tuhan bilang, tidak baik manusia seorang diri saja, maka Tuhan beri penolong. Bukan Adam yang minta kawin. Tetapi saya katakan, kalau perkawinan itu terjadi sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Namun saya katakan, pada waktu kebangkitan tidak ada dalam kamus bicara tentang perkawinan. Sebab itu kalau yang mau kawin sekarang, yang mau ya, dalam arti kata yang memang, karena di sini akan ada yang menikah, saudara. Sekarang. Tapi nanti kalau tubuh kebangkitan, jangan cari mana istri saya, mana pasangan saya.
Yang kedua, tubuh rohania itu dikatakan tidak dibatasi ruang dan waktu. Yohanes 20, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan, saudara lihat, pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus. Mereka berkumpul dengan pintu yang terkunci rapat. Dan pada waktu itu dikatakan datanglah Yesus. Datanglah Yesus dan berdiri di mana posisinya? Di tengah-tengah mereka. Adakah ayat yang berkata Yesus mengetuk pintu dan kemudian pintu dibukakan dan dia langsung ke dalam? Tidak ada ayat. Yohanes 20 terjadi setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Dan pada waktu dia bangkit dari kematian, dia menghampiri murid-murid, dan saat itu mereka ada di satu ruang yang tertutup rapat, tapi Yesus bisa menembus, katakanlah, pintu-pintu yang tertutup rapat. Dia tiba-tiba ada di tengah. Saya percaya tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang terakhir, tubuh kebangkitan, tubuh rohania itu tubuh yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu. Sekarang kita dibatasi oleh waktu. Alkitab menjelaskan bahwa umur manusia 70 tahun, dia bisa sehat 80 tahun, selebihnya iya, tetapi ada persoalan sakit penyakit. Namun saya katakan, tubuh kebangkitan itu tidak dibatasi oleh waktu. Dia akan hidup selama-lamanya karena ada dalam kekekalan. Yohanes 11 berkata, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya kekal dong. Ya. Sebab itu nanti tidak perlu Anda beli jam untuk menentukan waktu. Tapi masalah waktu tidak berguna lagi karena kita dalam kekekalan. Sebab itu kalau kita rindu, kita menikmati tubuh kebangkitan, kita tutup dengan satu ayat dalam kitab Yohanes pasal 11 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, sama-sama kita yakin, sama-sama kita baca 2, 3. Walaupun, sebab itu ternyata kematian hanya jembatan untuk menikmati kehidupan yang baru. Saya ulang, kematian adalah jembatan untuk mencapai kehidupan yang baru, yaitu bangkit di dalam Yesus. Tetapi ayat ini hanya berlaku kepada orang yang percaya. Ayat ini hanya berlaku kepada orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebab jelas berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sebab itu seluruh jemaat yang saya kasihi, berjuang sampai akhir. Kita sepakat berkata, sekali Yesus, apapun yang terjadi, karena kita berpengharapan, kita hidup karena kita berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia, menikmati apa yang Tuhan janjikan. Berikan tepuk tangan Tuhan.